Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Ini bukan satu perang. Ini adalah mimpi buruk yang berlangsung 116 tahun. 4 generasi, lahir, hidup, dan mati tanpa pernah mengenal kata damai. Ini adalah kisah tentang dua kerajaan, Inggris dan Prancis, yang terobsesi untuk menghancurkan satu sama lain. Sebuah konflik yang dimulai bukan karena tanah, tapi karena darah. Karena sebuah pertanyaan sederhana namun mematikan. Siapa yang berhak duduk di atas tahta Prancis? Selama 1 abad, pertanyaan ini akan dibayar dengan sungai darah. Ia akan melahirkan pahlawan-pahlawan terhebat dan pengkhianat-pengkhianat paling hina. Ini adalah kisah tentang kesatriaan yang buta dan perang sipil yang brutal. Dan pada akhirnya, di jam-jam tergelapnya saat Perancis sendiri nyaris padam, jawabannya tidak datang dari seorang raja atau seorang jenderal. Jawabannya datang dari seorang gadis petani yang mendengar suara-suara di kepalanya. Tahun 1328, Raja Charles IV dari Prancis mangkat tanpa pewaris laki-laki. Silsilah keluarga adalah segalanya, dan silsilah itu kini retak. Ada 2 penuntut utama. Di satu sisi, Philip dari Valois, sepupu almarhum raja, seorang bangsawan Prancis sejati. Di sisi lain, Edward III dari Inggris, seorang kesatria muda yang ambisius, dan ibunya, Isabella, adalah putri dari Raja Prancis sebelumnya. Di nadinya mengalir darah kerajaan, dan dia menginginkan mahkota itu. Para bangsawan Prancis dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Memahkotai orang asing atau membengkokkan aturan mereka sendiri. Mereka memilih aturan. Mereka menggali hukum kuno, hukum salik, yang menyatakan tahta tidak bisa diwariskan melalui seorang wanita. Edward III ditolak. Philip dari Valois dimahkotai menjadi Raja Philip yang ke-6. Edward menerima, setidaknya untuk saat itu. Tapi pada tahun 1337, ketika Philip mencoba merebut wilayah kekuasaan Inggris di Gascony, Edward membalas. Dia menghidupkan kembali klaimnya. Dia menyatakan dirinya sebagai Raja Prancis yang sah. Perang dimulai. Prancis adalah negara adidaya abad pertengahan. Pasukan mereka adalah lautan kesatria berkuda. Lapis baja berkilauan, sombong, yakin akan takdir ilahi mereka. Inggris adalah negara underdog. Mereka miskin, mereka membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang hina, busur panjang atau longbow. Senjata rakyat jelata, senjata petani, bisa menembus baju zirah dari jarak 200 meter. Tahun 1346, pertempuran Crécy, pasukan Prancis 30.000 orang menyerbu menaiki bukit melawan 12.000 tentara Inggris yang kelelahan. Itu seharusnya menjadi pembantaian. Dan memang, itu adalah pembantaian. Hujan panah menghitamkan langit, baju zirah yang berharga mahal ditembus seperti kertas. Para kesatria Prancis yang terhormat jatuh dari kuda mereka dan mati di lumpur, dibunuh oleh petani-petani yang mereka pandang hina. Crécy adalah kiamat.
Dampak politik dan sosialnya menghancurkan. Prancis lumpuh. Dan kemudian, sesuatu yang lebih buruk datang. Tahun 1348, kematian hitam atau Black Death, wabah membunuh separuh populasi Eropa. Perang dihentikan bukan oleh perdamaian, tapi oleh kengerian. Dekade berikutnya, Prancis mencoba bangkit. Tahun 1356, pertempuran Poitiers. Lagi-lagi, busur panjang. Lagi-lagi, kekalahan Prancis yang memalukan. Tapi kali ini, lebih buruk. Putra Edward, Pangeran Hitam, tidak hanya mengalahkan pasukan Prancis. Dia menangkap Raja John II dari Prancis. Raja Prancis kini adalah tawanan di Menara London. Prancis kini tanpa kepala. Dihina, hancur, dipaksa membayar uang tebusan yang mustahil. Sepertinya perang sudah berakhir. Perang tidak berakhir. Itu hanya bernanah. Selama beberapa dekade, Prancis perlahan-lahan pulih di bawah raja yang cerdik, Charles V. Tapi saat dia mangkat, tahta jatuh ke tangan putranya, Raja Charles VI. Dan disinilah pisau berkarat menusuk dari dalam. Charles VI menjadi gila. Secara harfiah, dia menderita serangan psikotik yang hebat. Dia akan lupa namanya, dia akan menyerang kesatrianya sendiri. Pada satu titik, dia percaya bahwa dia terbuat dari kaca dan akan hancur jika ada yang menyentuhnya. Prancis, sekali lagi, tanpa raja yang memimpin. Dan di dalam kekosongan kekuasaan itu, para serigala mulai berputar. Istana terbelah menjadi dua faksi yang saling membenci untuk memperebutkan kendali atas raja yang gila itu. Di satu sisi, Armagnac, dipimpin oleh Pangeran Louis dari Orleans, saudara raja. Mereka mendukung putra raja, Sang Dauphin, pewaris takhta. Di sisi lain, Burgundi, dipimpin oleh adipati yang sangat kaya dan kuat, John the Fearless dari Burgundi. Ini bukan lagi Inggris versus Prancis. Ini adalah Prancis versus Prancis. Perang sipil yang brutal pecah di jalanan Paris. Dan kemudian pada tahun 1407 terjadi pengkhianatan yang menentukan. John the Fearless dari Burgundi muak dengan saingannya. Dia menyewa pembunuh bayaran untuk menyergap Louis dari Orleans di jalanan Paris yang gelap. Louis dibacok sampai mati. Prancis meledak. Dan sementara Prancis sedang memakan dirinya sendiri hidup-hidup, seorang raja baru naik takhta di Inggris. Dia muda, dia ambisius, dia adalah seorang pejuang yang salih dan kejam. Namanya Henry V. Henry V melihat kekacauan di Perancis dan dia melihat sebuah peluang. Tahun 1415, dia mendarat di Perancis, pertempuran Agincourt. Lagi-lagi sebuah bencana Perancis. Pasukan kesatria yang besar terperosok di ladang berlumpur dan dibantai oleh busur panjang Henry. Tapi ini adalah pengkhianatan yang terjadi setelah pertempuran yang menghancurkan Perancis. Faksi Armagnac dalam upaya putus asa untuk berdamai mengatur pertemuan dengan John the Fearless dari Burgundi di sebuah jembatan di Monterrey. Itu adalah jebakan. Para pengawal Dauphin berbalik dan membunuh John the Fearless di depan mata putra sang Dauphin. Putra John, Philip yang baik, diliputi amarah dan kesedihan. Dia sekarang membenci Dauphin lebih daripada dia membenci Inggris. Dia melakukan hal yang tak terpikirkan. Adipati Burgundi,
faksi terkuat di Prancis, bergabung dengan Henry V dari Inggris. Ini adalah akhirnya. Tahun 1420, dengan dukungan Burgundi, Henry V memaksa Raja Gila Charles VI untuk menandatangani Perjanjian Troyes. Perjanjian ini adalah pengkhianatan terakhir. Isinya, 1. Henry V dari Inggris akan menikahi putri Prancis Catherine. 2. Dan Dauphin Charles, pewaris tahta, dinyatakan sebagai anak haram dan dicabut hak warisnya. 3. Henry V dan putra-putranya akan menjadi pewaris tahta Perancis yang baru. Dua kerajaan akan disatukan di bawah satu mahkota, mahkota Inggris. Perancis secara resmi telah menyerah. Inggris telah menang. Dauphin Charles yang dipermalukan melarikan diri ke selatan, menjadi raja kecil dari Bourges. Seorang raja tanpa kerajaan. Tahun 1429. Situasinya putus asa. Henry V telah mangkat, tetapi putranya yang masih bayi telah dinobatkan sebagai Raja Inggris dan Prancis di Paris. Pasukan Inggris dan Burgundi menguasai separuh negara. Mereka sedang mengepung kota terakhir yang setia, Orleans. Jika Orleans jatuh, riwayat Prancis tamat. Dauphin Charles yang pengecut bersembunyi di kastilnya di Chinon, mempertimbangkan untuk melarikan diri ke Spanyol. Prancis membutuhkan sebuah keajaiban. Keajaiban itu datang, bukan dalam rupa seorang kesatria atau seorang jenderal. Ia datang dalam rupa seorang gadis petani berusia 17 tahun yang buta huruf dari desa terpencil bernama Domremy. Namanya Jeanne d'Arc, Joan of Arc. Gadis ini berjalan melintasi wilayah musuh, ratusan mil, dan muncul di kastil Dauphin Charles. Dia menuntut untuk bertemu dengannya. Dia memiliki sebuah pesan. Dia mengklaim bahwa dia dikirim oleh Tuhan, bahwa dia mendengar suara-suara, suara Santo Michel, Santa Catarina, dan suara-suara itu memberinya dua misi. Misi 1, angkat pengepungan Orleans. Misi 2, pimpin Dauphin melimpasi wilayah musuh ke kota suci Reims, dan melihatnya dinobatkan sebagai Raja Prancis yang sah. Bayangkan kegilaan dari klaim ini. Istana menertawakannya. Para jenderal mengejeknya. Tapi Dauphin Charles adalah pria yang putus asa. Dia telah kehilangan segalanya. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Dan gadis ini berbicara dengan keyakinan yang menakutkan. Dia mengujinya. Dia setuju. Dia memberi John baju zirah, sebuah panji, dan komando atas pasukannya yang patah semangat. Itu adalah pertaruhan terakhir dalam sejarah Prancis. Dan keajaiban terjadi. John tiba di Orleans. Dia tidak seperti jenderal manapun. Dia tidak membuat strategi. Dia menginspirasi. Dia berteriak pada para tentara untuk berhenti mengumpat, untuk pergi ke pengakuan dosa. Dia mengubah gerombolan yang putus asa menjadi tentara salibus. Para tentara yang telah kehilangan semangat tiba-tiba percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Dalam 9 hari, setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan yang memalukan, pasukan yang dipimpin oleh seorang gadis remaja menghancurkan pengepungan Inggris di Orleans. Itu mustahil. Inggris terguncang. Mereka menyebutnya penyihir. Perancis menyebutnya La Pucelle, sang perawan. Dia telah melakukan yang mustahil. Sekarang, untuk bagian kedua. Dia meyakinkan Charles untuk bermarsye ke Reims, sebuah pawai nekat ratusan mil menembus jantung wilayah musuh. Dan mereka berhasil.
Pada Juli 1429, di Katedral Reims, Charles VII dinobatkan sebagai Raja Prancis, dan di sisinya berdiri seorang gadis petani memegang panjinya. Dia telah menyelamatkan Prancis. Cerita seharusnya berakhir di sini. Sang pahlawan telah menang. Sang raja telah dimahkotai. Tapi perang adalah bisnis yang kotor, dan politik lebih kotor lagi. Misi John telah selesai, tapi John tidak mau berhenti. Dia telah merasakan kemenangan. Dia percaya suara-suara itu menyuruhnya untuk membebaskan seluruh Prancis. Dia ingin mengambil kembali Paris. Tapi Raja Charles VII sekarang adalah raja. Dia tidak lagi putus asa. Dia ingin bernegosiasi. Dia ingin berdamai dengan Adipati Burgundi. John menjadi masalah. Dia terlalu populer. Dia terlalu agresif. Dia tidak bisa dikendalikan. Para bangsawan di istana yang sejak awal membencinya mulai berbisik di telinga raja. Dia terlalu sombong. Dia penyihir. Singkirkan dia. Raja mulai menarik dukungannya. Dia sengaja menahan pasukan dan uang dari John. Tahun 1430, John mendengar bahwa kota Compiègne sedang diserang oleh orang-orang Burgundi. Tanpa perintah raja, dia memimpin pasukan kecilnya untuk mempertahankannya. Itu adalah pertempuran yang kacau. Saat mundur kembali ke kota, jembatan tarik dinaikkan terlalu cepat. John dan beberapa pengawalnya terjebak di luar, dikelilingi. Dia ditarik dari kudanya oleh seorang pemanah Burgundi. Sang perawan Orleans telah ditangkap. Disinilah pengkhianatan terbesar terjadi. Dia adalah tawanan perang yang paling berharga di dunia. Dan Raja Charles, raja yang dia ciptakan, pria yang berutang segalanya padanya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia tawarkan untuk menebusnya? Tidak ada. Keheningan yang memekakan telinga datang dari istana. Tidak ada tawaran tebusan. Tidak ada upaya penyelamatan. Tidak ada ancaman diplomatik. Dia telah ditinggalkan. Dia lebih berguna bagi Raja Charles sebagai masalah yang sudah hilang. Orang-orang Burgundi melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Bisnis. Mereka menjualnya. Mereka menjualnya kepada penawar tertinggi. Inggris menginginkannya bukan hanya mati. Mereka harus menghancurkan legendanya. Jika dia utusan Tuhan, maka mereka adalah penjahatnya. Mereka harus membuktikan bahwa dia adalah utusan iblis. Mereka menyeretnya ke Rouen. Mereka mengadilinya atas tuduhan bid'ah. Sebuah pengadilan politik yang disamarkan sebagai penyelidikan teologis. Selama berbulan-bulan, gadis buta huruf ini sendirian melawan puluhan uskup dan teologi yang paling cerdik di Eropa. Dan dia melawan mereka dengan kecerdasan yang mengejutkan. Tapi hasilnya sudah ditentukan. 30 Mei 1431, di alun-alun Pasar Rouen, Joan of Arc dinyatakan bersalah dan dibakar di tiang pancang. Dia baru berusia 19 tahun saat itu. Ironi selalu menjadi bumbu sejarah yang paling kejam. Inggris berpikir, dengan membakarnya, mereka telah memadamkan apinya. Mereka salah. Dengan membunuhnya, mereka tidak menciptakan seorang bid'ah.
Mereka menciptakan seorang martir. Kematian Joan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kehidupannya. Itu menyatukan Perancis. Rasa malu kolektif atas pengkhianatan mereka, kemarahan atas eksekusinya yang brutal, akhirnya menyatukan Burgundy dan Raja Charles. Mereka bersatu melawan musuh bersama, Inggris. Perlahan, selama 22 tahun berikutnya, pasukan Prancis yang baru, yang terinspirasi oleh ingatannya, mendorong Inggris kembali, kota demi kota. Hingga pada tahun 1453, setelah 116 tahun, Perang 100 tahun akhirnya berakhir. Inggris kehilangan segalanya kecuali satu pelabuhan kecil. Prancis telah menang. Raja Charles VII yang meninggalkannya tercatat dalam sejarah sebagai Charles Sang Pemenang. Bertahun-tahun kemudian, dengan sinisme yang luar biasa, dia memerintahkan pengadilan ulang yang membatalkan hukuman Joan dan membersihkan namanya. Kisah Perang 100 Tahun adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa ditempa. Itu adalah kisah tentang pergeseran dunia, dari ksatria feodal ke tentara nasional, dari busur panjang ke meriam. Tapi, di jantungnya, itu adalah sebuah drama manusia yang abadi, sebuah kisah tentang ambisi dinasti, intrik politik yang mematikan, dan pengkhianatan yang dingin. Dan itu adalah kisah tentang bagaimana pada saat yang paling gelap, ketika semua harapan tampak sirna, sejarah dapat berputar pada tindakan satu orang. Bukan seorang raja, bukan seorang bangsawan, tapi seorang gadis petani yang percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan yang apinya pada akhirnya membakar lebih terang daripada raja-raja yang menghancurkannya. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.